Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Bayangkan, kamu adalah seorang istri, kerja siang malam untuk membantu suamimu yang bekerja sebagai supir. Tapi saat dia pulang, suamimu memfitnahmu selingkuh dengan seorang lelaki, hingga tega menghabisi nyawanya. Dan inilah kisah Maryam. Pada hari itu, Maria membuka gembok rolling door toko roti milik Haji Ismail, tepat pukul 7 pagi. Udara masih basah oleh embun yang menggantung di daun-daun pepaya di halaman kecil toko itu. Dengan gerakan luwes namun cepat, Maria menyusun roti tawar, donat, gula, dan juga bulu pandan ke dalam etalase kaca yang sudah mulai berembun. Di balik senyum ramah yang sering ia berikan kepada pelanggan, ada tubuh lelah seorang ibu 3 anak yang tak pernah benar-benar tidur nyenyak setiap malam. Usianya 35 tapi garis halus di wajahnya tidak menyembunyikan kecantikannya. Kulitnya kuning langsat, rambut hitam panjangnya selalu ia kepang dengan rapi. Dan matanya menyiratkan kehangatan sekaligus kesedihan yang sudah terlalu lama dipendam. Setiap pukul 6 pagi, ia sudah bangun lebih dulu daripada ayam, menanak nasi, menyiapkan bekal anak-anaknya, dan mengguyur diri dengan air sumur yang selalu dingin. Sebelum mengenakan gamis polos dan kerudung sederhana, lalu berjalan kaki ke toko yang berjarak 2 gang dari rumahnya. Suaminya Wawan bukanlah tipe pria yang bisa diajak bicara pelan. Suara Wawan selalu meninggi walau sedang menyapa. Memang sejak muda Wawan hidup di jalanan, menjadi kernet lalu naik kasta menjadi sopir angkot jalur dalam kota. Wajahnya keras, kulit legam karena matahari, dan otot lengannya selalu tegang seakan ingin menonjok siapa saja yang mengusik hidupnya. Ia tidak mabuk, tidak main perempuan, tapi lidahnya tajam dan tangannya bisa ringan jika kesabaran Maryam habis menampung bentakannya. "Bu, jangan ajarin anak jadi lemah ya. Hidup itu keras, bukan buat orang cengeng." Begitu kata yang sering ia lontarkan, terutama jika anak-anak mereka menangis karena tidak mampu mengerjakan PR atau sekedar merengek minta dibelikan mainan. Rumah mereka adalah rumah tua peninggalan orang tua Wawan, terletak di ujung gang kecil yang bersisian dengan kebun pisang milik Pak RT. Dindingnya dari bata merah yang sudah mulai mengelupas. Atapnya sering bocor saat hujan deras. Tapi bagi Maryam, rumah itu adalah satu-satunya tempat berpulang. Ia sudah belajar mencintai rumah itu, sebagaimana ia belajar mencintai suaminya, Wawan. Dengan diam, sabar, dan menahan kenyataan seperti meneguk jamu pahit. Sementara anak sulung mereka, Tegar, baru duduk di kelas 2 SMP. Ia sudah mulai memberontak, mulai sering membantah. Dan anak kedua Siti yang kelas 5 SD, ia lebih sering diam seperti ibunya. Sedangkan si bungsu Reza, ia baru berusia 4 tahun. Masih lincah dan belum terlalu mengerti bahwa ayahnya bisa menjadi badai di dalam rumah kapan saja. "Mak, roti donatnya yang gula aja ya," kata seorang anak tetangga, si Bayu,
yang setiap pagi mampir membeli sarapan sebelum berangkat sekolah. Maryam tersenyum dan membungkuskan 2 donat ke dalam plastik bening. Iya, kamu jangan lupa ya, sarapannya dibagi 2 sama adikmu. Siap, Mak Maryam, jawab Bayu dengan ceria. Haji Ismail bukanlah majikan yang rewel. Orangnya sudah sepuh, jarang datang ke toko. Ia lebih sering mengurus warung makanannya yang ada di pasar. Kini Maryam, ia diberi kepercayaan penuh untuk menjaga toko, mengelola uang masuk dan mencatat barang keluar. Meski gajinya tak besar, Maryam selalu bersyukur. Ia bahkan bisa menyisihkan sedikit uang belanja untuk membeli sabun mandi atau jajanan kecil untuk anak-anak di hari Jumat. Namun akhir-akhir ini Maryam merasa ada yang ganjil. Wawan makin sering pulang malam, alasannya klasik. Ia narik sampai larut, nunggu setoran, bantu sopir lain yang sakit. Tapi Maryam bukanlah perempuan tolol. Ia tahu bau parfum wanita lain jika menempel di baju suaminya. Ia tahu sisa lipstik samar di kerah kemeja yang biasanya bersih. Dan ia juga tahu, tatapan kosong Wawan saat makan malam bukan karena lelah semata, tapi karena ia masih memikirkan kejadian yang baru saja terjadi kepada dirinya. Singkat cerita, pada malam itu, saat anak-anak sudah tidur, Maryam memberanikan diri membuka percakapan. Mas, kamu kok pulangnya makin malam sih? Aku cuma tanya ya mas, kamu jangan marah dulu. Aku cuma ingin tahu. Tapi Wawan mendengus. Sudahlah, kamu jangan mulai ya Maryam. Mas, tapi kan aku cuma mau nanya mas. Wawan meletakkan sendok dengan keras. Kamu ini maunya apa sih? Aku kerja yuk, cari duit buat kalian. Kenapa sih kamu selalu curiga? Maryam diam saat itu. Ia menunduk tidak menjawab. Tapi dari bawah meja kakinya gemetar. Pada keesokan pagi harinya, Maryam tetap pergi bekerja seperti biasa. Tapi kini pikirannya tak tenang. Setiap suara motor yang lewat membuat jantungnya berdebar. Ia takut mendengar kabar buruk. Takut tetangga mulai bisik-bisik, takut anak-anak mendengar cerita yang tidak seharusnya mereka tahu. Sementara saat di toko, ia mulai menulis catatan kecil di balik nota pembelian. Sebuah kebiasaan baru, semacam pelampiasan perasaan yang tak bisa diucap. Jika aku pergi, siapa yang akan mencuci baju anak-anakku? Jika aku mati, apakah Wawan akan menangis? Atau justru lega? Ia simpan catatan itu di dalam laci bawah, diselipkan di balik kain lap meja. Mungkin suatu hari seseorang akan membacanya dan tahu bahwa ia pernah hidup dalam keheningan yang menyesakan. Hingga pada suatu sore saat langit belum sepenuhnya gelap, datanglah perempuan muda ke tokonya. Kulitnya putih bersih, pakaiannya modis, dan wangi parfumnya memenuhi ruangan sebelum ia bicara. Bu, ini roti yang biasa dibeli Pak Wawan kan? Tanyanya dengan senyum tak berdosa. Maria mematung saat itu. Matanya menelusuri wajah perempuan itu. Dan ia tahu, bukan dari penampilan tapi dari tatapan, bahwa ini bukanlah pelanggan biasa. Ini perempuan yang telah duduk di sebelah Wawan, entah di mana, entah sejak kapan. Maaf, saya tidak tahu. Emangnya Mbak ini siapa ya? Jawab Maryam dengan pelan. Tangannya gemetar saat menyerahkan kantong plastik berisi 2 roti sobek isi coklat. Perempuan itu tersenyum simpul kepada Maryam. Salam ya, buat Pak Wawan. Bilang, nanti malam saya tunggu. Maryam tak menjawabnya. Ia hanya menunduk dan membungkuk dengan pelan.
Ketika perempuan itu pergi dan pintu toko kembali tertutup, Maryam berjongkok di lantai. Ia menangis tanpa suara, air matanya menetes di atas ubin, menyatu dengan remah-remah roti yang berserakan. Dan pada malam itu, saat Wawan pulang, Maryam sudah tidak lagi bertanya. Ia hanya menyuguhkan teh manis hangat, seperti biasanya. Tapi kali ini ia diam bukan karena takut. Ia diam karena sedang berpikir keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tentang apa yang sebenarnya ia pertahankan selama ini. Dan ketika ia duduk sendiri di kasur tua mereka yang mulai lapuk, Maryam tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan sama lagi setelah malam itu. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa menuduh suaminya tanpa bukti. Bisa saja wanita itu adalah sedang menggoda Maryam. Hingga pada malam harinya, singkatnya saat sudah pulang, kini Maryam sudah di kamarnya dan saat itu Wawan duduk di kursi kayu dekat dapur sambil memainkan rokok yang belum dinyalakan. Maryam pun datang ke dapur dan saat itu suara dari Wawan berat saat membuka obrolan yang tak lagi ia bungkus dengan basa-basi. "Yam, uang bulanan masih ada. Uang sekolah anak-anak udah kamu bayarin." Maryam yang sedang mengganti popok Reza pun menoleh sebentar. Wajahnya datar bukan karena tak peduli, tapi karena sudah terbiasa menghadapi pertanyaan itu. Seperti pertanyaan tentang cuaca. "Belum mas, baru kebayar uang jajan mereka minggu kemarin. Soalnya bayaran sekolah bulan ini belum sempat. Listrik juga aku belum beli. Tadi siang aku nyisihin buat beli beras sama minyak goreng." Wawan mengangguk pelan, tak ada kemarahan di wajahnya, tapi juga tak ada rasa bersalah. Ia berdiri dan mengambil dompet dari saku belakang celananya. Cuma ada 2 lembar uang 10 ribuan dan beberapa recehan. Ia masukkan lagi dan langsung berjalan keluar rumah. Maryam tak bertanya mau kemana. Ia tahu malam-malam seperti ini Wawan butuh ruang sendiri. Tapi yang tak ia tahu adalah isi kepala Wawan yang sedang jungkir balik oleh tawaran absurd seorang temannya pada tadi siang di pangkalan. "Wan, ini taruhannya 5 juta. Gampang. Lo cuma perlu ngajak kencan satu cewek cantik. Gak harus ngapa-ngapain. Yang penting bisa makan bareng. Gue yang bayarin. Kalau lo berhasil, nih 5 juta gue bayar cash malam itu juga." Wawan tertawa waktu itu, tapi di dalam hati ada rasa ragu yang membuat jantungnya berdebar. 5 juta bukanlah angka kecil. Dengan uang segitu ia bisa nutup tunggakan sekolah anak, biar listrik 3 bulan, bahkan sisanya bisa ia pakai buat servis angkotnya yang remnya mulai ngelos. Tapi perempuan seperti apa yang bisa ia ajak makan malam tanpa dicurigai? Ia cuma supir angkot, gaya bicaranya kasar. Bajunya kaku, sepatu butut, ia tahu dirinya tak menarik bagi wanita yang pantas disebut cantik. Wawan berdiri di bawah pohon jambu depan musola kecil. Angin malam berembus pelan membawa bau tanah yang belum kering. Ia merenung di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Mungkin ini saatnya ia belajar bicara lebih lembut, lebih halus. Kalau Maryam bisa bertahan hidup dengan semua sikap kasarnya selama ini, masa ia tak bisa bersandiwara sedikit saja untuk uang 5 juta? Sementara itu di sisi lain rumah kecil itu. Pada waktu itu Maryam sedang memandikan Reza dengan air hangat yang ia timba dari sumur sore tadi. Anak itu tertawa-tawa saat kepalanya diguyur, lalu memeluk Maryam dengan tubuh kecilnya yang wangi sabun bayi. "Mak, besok Reza ikut ya mak. Ikut mak ke toko," katanya dengan polos. Maryam mencium ubun-ubun anaknya. "Nanti kamu nangis, cengeng loh. Kalau kamu anteng, boleh ikut mak." "Enggak mak, Reza anteng." Singkat cerita, pada malam harinya pun
Kini Maria melupakan semua pikiran negatif. Ia memilih fokus pada apa yang bisa ia peluk, bukan pada apa yang mungkin disembunyikan Wawan. Terkadang bertahan bukan karena kuat, tapi karena tak ada tempat lain untuk jatuh. Dan pada keesokan harinya, seperti biasa, Maria membuka toko roti lebih awal. Ia sudah hafal langkah-langkah rutinnya. Menyapu depan toko, menyusun roti dalam etalase, lalu menyiapkan buku kas. Tapi pagi ini sedikit berbeda. Sekitar pukul 8 pagi, suara mesin mobil mewah terdengar berhenti di depan toko. Mobil sedan hitam mengkilap dengan plat nomor khusus. Dari dalamnya turun seorang pria dengan tubuh tegap dan rambut sudah separuh putih. Ia mengenakan batik halus dan sepatu kulit mengilap. Sopirnya membukakan pintu. Lalu pria itu melangkah masuk ke toko roti dengan wibawa yang langsung menarik perhatiannya. Maryam pun buru-buru merapikan kerudungnya. Wajahnya menegang bukan karena takut, tapi karena tidak bisa berhadapan dengan pelanggan seperti ini. Ia biasanya berhadapan dengan pelanggan-pelanggan biasa yang hanya ingin membeli sederhana, dengan tampilan juga yang biasa saja. "Selamat pagi, Mbak," sapa pria itu, suaranya dalam dan tenang. "Iya, Pak, selamat pagi. Mau cari roti apa ya?" "Ini, saya lagi nyari roti pandan sama donat gula. Tapi kalau ada, rotinya yang baru keluar dari oven ya, Mbak. Saya juga mau coba." Maryam tersenyum sopan. "Wah, siap, Pak. Bapak datangnya pas sekali. Ini baru tadi pagi loh, keluar bolu keju yang masih hangat." Pria itu mengangguk. Ia melihat sekeliling toko sebentar, lalu matanya kembali ke Maryam. "Enak ini, Mbak. Roti ini buat Bapak sendiri?" tanya Maryam sambil membungkus roti. "Bukan. Ya, tidak semuanya sih, Mbak. Tapi saya suka roti yang buatan sini." Maryam pun menyerahkan bungkus roti ke pria itu. Jemarinya gemetar sedikit saat menyodorkan kembalian. Tapi pria itu menolak. "Sudah, sisanya untuk Mbak aja. Anggap saja sebagai tip karena saya suka dengan pelayanannya." Maryam sedikit tertegun. Tip 50.000 bukan hal biasa di toko kecil seperti ini. Ia pun mengangguk pelan. "Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Pak." Pria itu menatapnya sejenak. "Mbak ini kerja di sini setiap hari?" "Iya, Pak, dari pagi sampai sore." Pria itu tersenyum samar lalu melangkah keluar. Tapi sebelum masuk ke mobil, ia menoleh lagi. "Kalau suatu hari saya mau pesan banyak, boleh ya, Mbak? Saya langsung hubungi." Maryam bingung sejenak, lalu menjawab pelan. "Iya, Pak, boleh sekali. Nomor saya ada di nota pembelian." Mobil itu pun pergi. Maryam berdiri sejenak di depan pintu. Nafasnya agak berat, tak ada maksud apa-apa. Tapi kehadiran pria itu seperti angin dari tempat lain, mewah, halus dan tak bersuara. Hari itu berlalu cepat, tapi di benak Maryam, wajah pria tadi terulang seperti gambar buram di kaca etalase. Bukan karena ia tertarik, tapi karena ia menjajari sesuatu. Masih ada orang yang memperlakukannya dengan hormat. Bukan sebagai istri yang harus tahan banting, bukan sebagai ibu rumah tangga yang harus sabar terus, tapi sebagai perempuan biasa yang dihargai. Dan pada malam harinya, Wawan pulang dengan jaket baru. Bukan jaket mahal, tapi cukup membuat Maryam mengernyit. Tak ia tanyakan dari mana itu. Tapi saat Wawan duduk makan, ia berkata dengan nada yang agak lembut dari biasanya. "Yam, besok aku mungkin pulang lebih malam ya, Yam. Soalnya ada teman ngajak ngopi sama kliennya." Maryam mengangguk saat itu. Ia tahu Wawan sedang mencoba berkata jujur.
meski mungkin hanya setengahnya. Iya mas, kalau bisa jangan pulang terlalu malam ya mas. Anak-anak nyariin terus. Aku juga capek loh mas. Dari pagi sampai sore harus kerja. Wawan tak membalasnya, tapi ia menatap Maryam sebentar. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia tidak menyentuh ponselnya selama makan malam. Sementara itu di bawah bantal Maryam malam itu, ada sari kertas kecil yang ia selipkan sendiri. Di atasnya tertulis, hidup bukan cuma tentang bertahan. Kadang kita juga perlu diingatkan bahwa kita pantas bahagia. Singkat cerita, pada hari itu, Wawan pulang dari narik angkot dengan tubuh lengket keringat dan mata sembab oleh kantuk. Tapi pikirannya masih dikuasai satu hal, taruhan 5 juta. Ia sudah janji pada temannya di pangkalan kalau malam ini ia akan membuktikannya. Perempuan yang jadi objek tantangan itu bukanlah orang sembarangan. Ia kerja di toko pakaian, wajahnya cantik, penampilan selalu rapi dan katanya galak kalau digoda. Tapi Wawan punya taktik. Ia tahu perempuan kadang bukan butuh pujian, tapi butuh alasan kuat. Maka selepas maghrib dengan motor pinjaman, ia datang ke tempat kerja perempuan itu, menunggu di seberang jalan sambil pura-pura merokok. Dan saat perempuan itu akhirnya keluar hendak pulang, Wawan langsung mendekatinya. Misi mbak, bisa ngobrol sebentar? Tanya Wawan berusaha seformal mungkin. Perempuan itu menatap dengan ekspresi malas, tidak suka didekati. Ngapain sih pak? Ini mbak, saya cuma mau ngajak ngobrol, makan bareng. Saya yang bayar mbak. Ia malah mendelik. Bayar? Maksud lo apa-apaan ya pak? Enggak gitu mbak. Gini deh, nanti saya kasih 300 ribu. Kita makan bareng, ngobrol sebentar, itu aja. Nanti saya jelaskan semuanya maksud saya. Perempuan itu awalnya mengangkat alis, tampak hendak menolak. Tapi begitu mendengar jumlahnya dan melihat cara Wawan mengeluarkan uang dari dompet, ekspresinya berubah. Ia menatap kiri kanan memastikan tak ada yang kenal, lalu berkata pendek, ya udah, cepat, gua capek. Kini mereka pun pergi ke warung makan lesehan di pojok taman kota. Tak ada yang istimewa. Wawan hanya memesan ayam bakar, es teh manis dan 2 porsi nasi. Ia tak bicara banyak, hanya sekali menanggapi sapaan perempuan itu yang sudah berubah gaya setelah uang berpindah tangan. Dari kejauhan 2 temannya memperhatikannya. Salah satu dari mereka sampai membuang rokoknya karena tidak percaya. Ah, gila. Ternyata dia berhasil beneran bro. Rugi kita. Aduh, mana 5 juta lagi. Dan saat setelah selesai makan, perempuan itu pun pamit kepada Wawan. Dan Wawan langsung pulang dengan senyum lebar. Tangannya menggenggam uang taruhan 5 juta yang baru saja diberikan kawannya, lengkap dengan amplop. Dengan uang itulah ia pun mampir ke rumah makan Padang. Ia beli lauk komplit, rendang, ayam, telur balado dan nasi hangat 5 bungkus. Ia sempatkan beli es krim 1 ember kecil untuk anak-anak. Di dompetnya juga masih ada 2 juta lebih. Dan sisanya ia simpan rapi di saku dalam jaket. Kini pada pukul 11 malam ia pun akhirnya sampai di rumahnya. Rumah itu sudah remang, tapi dari celah jendela ia lihat Maryam duduk di ruang depan, memangku Reza yang tertidur di bahunya. Siti duduk bersandar di tembok sambil menahan kantuk. Dan tegar, ia tampak bermain HP dengan kepala miring. Begitu pintu dibuka, aroma lauk segera menguar. Siti langsung berdiri. Mak, ayah bawa makanan mak. Tegar pun ikut bangkit. Wah, ayah beli rendang.
Mariam tidak langsung menyambut, ia hanya menatap Wawan. Pelan-pelan ia meletakkan kepala Reza di bantal kecil, lalu berdiri tanpa berkata-kata. Wawan tersenyum saat itu. Ini Yam, buat kalian makan enak. Ayo dimakan. Ini ada rezeki lebih loh tadi. Sudah, cepat. Tegar dan Siti langsung membuka bungkus makanan dan juga tertawa riang, seperti anak-anak yang baru dapat mainan. Mariam tetap diam, lalu suaranya keluar pelan. Dari mana kamu, Mas? Wawan menghela nafas. Ia tahu malam ini ia harus jujur. Ia pun duduk membuka jaket dan menatap istrinya. Tadi siang ada taruhan dari teman-teman di pangkalan. Ia suruh ngajak makan cewek cantik. Kalau bisa aku dikasih 5 juta. Ya aku ikutin aja toh Yam. Lumayan. Mariam menunduk tak tahu harus tertawa atau marah. Ia mendengar anak-anak tertawa kegirangan karena es krim. Dan ia merasa dunia seperti bercanda pada hidupnya. Aku minta maaf kalau kamu cemburu, Yam. Aku tahu itu salah. Tapi kan kita butuh duit. Buat sekolah anak-anak, buat listrik, buat nutupin semua kekurangan kita, Yam. Aku gak ngapa-ngapain sama cewek itu. Cuma makan deh, sumpah. Mariam duduk di depannya. Kamu pikir semua bisa ditambal dengan nasi padang dan uang taruhan, Mas? Wawan menunduk. Enggak, Yam. Tapi aku juga bingung harus bagaimana. Mariam tak menjawab, ia hanya berdiri masuk ke kamarnya dan mengusap kepala Reza yang tidur. Malam itu ia menangis pelan di balik selimut. Tapi pagi harinya, ia tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Dan di sisi lain saat itu, pada pagi harinya toko roti pagi itu kembali dikunjungi mobil hitam yang sama. Pria gagah berbatik turun dari mobil. Itu adalah lelaki kemarin yang datang. Kali ini tanpa banyak basa-basi. Ia menunggu Mariam menyelesaikan pembelian 2 pelanggan, lalu menghampirinya. Bu Mariam, saya ingat nama ibu dari nota tempo hari. Ini saya kembali karena jujur, Bu, saya tertarik mengenal ibu lebih jauh. Mariam terdiam, pria itu tampak sungguh-sungguh. Maaf, Pak. Maksudnya apa ya, Pak? Saya duda, Bu. Istri saya meninggal 2 tahun lalu. Anak-anak saya sudah besar, tinggal di luar negeri. Jadi, saya hidup sendiri di kota ini. Saya tahu mungkin ini terdengar tiba-tiba, Bu. Tapi, boleh nggak kalau saya mengajak ibu makan malam? Ya sekadar teman ngobrol santai. Mariam langsung gelisah saat itu. Ia memandang keluar jendela toko. Langit masih terang dan suara azan zuhur pun kini mulai terdengar samar dari masjid belakang. Pak, saya masih punya suami dan anak-anak. Saya nggak bisa, Pak. Pria itu mengangguk tak kecewa, tak juga memaksa. Saya menghargai jawaban ibu. Tapi, kalau kapan-kapan ibu ingin berbicara, saya hanya ingin mendengar. Itu saja. Saya hanya ingin punya teman, Bu. Rasanya dilihat-lihat ibu ini cocok buat jadi teman ngopi saya, teman curhat saya. Atau enggak, ibu ini bisa kerja di rumah saya. Nanti saya gaji dengan 2 kali lipat dari sini. Yang penting kita bisa saling akrab, Bu. Saya butuh teman. Maria diam saat itu memikirkan ucapan dari lelaki itu. Hingga pada saat ia meninggalkan tempat itu, tak lupa ia menaruh kartu nama, menyelipkannya ke dalam tas belanja Mariam, lalu pergi.
Mariam berdiri lama di depan toko. Kartu itu ia keluarkan baca sekilas, lalu ia lipat dua dan disimpan di bawah buku catatan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi hari itu ia sadar bahwa harga sebuah ketulusan bukan diukur dari hadiah atau ajakan makan malam, melainkan dari siapa yang bertahan saat hati kita paling gelap, paling rapuh, dan entah kenapa, senyum anak-anak semalam saat makan rendang terasa pahit sekali pada hari ini. Dan saat langit mulai redup, ketika Mariam menggulung terpal dan menutup etalase toko. Hari ini, toko tak terlalu ramai, tapi cukup untuk memenuhi target harian. Roti tawar dan donat gula masih tersisa sedikit, namun ia simpan di rak belakang. Mungkin bisa untuk sarapan anak-anak besok pagi. Dengan langkah perlahan, Mariam pulang ke rumah melewati gang sempit yang mulai sepi. Udara lembab menyusup di sela-sela kerudungnya. Saat membuka pintu rumah, terdengar suara keras dari dalam. Saat itu suaminya Wawan sedang membentak tegar. Nada suaranya tinggi, kasar, dan menusuk telinga. "Kamu tuh, kerjaannya cuma main HP terus ya? Gak lihat kamu, adikmu jatuh. Kamu diam saja, Gar. Gunanya apa jadi kakak kalau gak bisa jaga adik, ha? Kamu tuh laki-laki, Gar." Tegar hanya diam, wajahnya tegang. Matanya berkaca-kaca sementara Siti, ia berdiri di pojokan, tak berani mendekat. Sementara Reza, adik bungsunya, menangis dengan lutut lecet dan debu menempel di baju rumahnya. Mariam pun langsung menghampiri, ia lalu jongkok, menggendong Reza yang masih senggukan, lalu berdiri di antara Wawan dan juga Tegar. "Sudah, Mas, sudah. Namanya juga anak. Reza juga kan jatuhnya bukan karena Tegar sengaja. Udah, jangan dimarahin terus." Wawan mengerang pendek. Kamu tuh selalu ngebela anak-anak ya. Lama-lama mereka manja tau, Yam. Hidup itu gak bisa dilindungin terus, Yam. Mas, ini bukan soal manja. Mereka juga perlu rasa aman. Apalagi di rumah sendiri, Mas. Wawan mendengus, berjalan ke kamar dan membanting pintu. Maria memeluk Reza lebih erat, mengelus kepala Tegar, lalu menyuruh Siti ambil kapas dan betadin. Malam harinya pun kembali tenang setelah beberapa menit, tapi suasana rumah sudah terlanjur dingin. Singkatnya, usai menidurkan Reza dan memastikan anak-anak tertidur, Maria menuju dapur. Ia ingin membuat kopi untuk suaminya yang masih mengurung diri di kamar. Ia sudah terbiasa melayaninya, bahkan setelah dibentak. Tapi itulah caranya menjaga ketenangan di rumah. Baru saat ia mengisi air ke dalam panci kecil untuk merebusnya, suara getar ponsel dari tasnya membuat langkahnya terhenti. Ia membuka pesan yang masuk saat itu. Itu ternyata pesan dari Pak Gigi, lelaki duda yang terus menerornya. "Selamat malam, Bu Mariam. Bagaimana, Bu? Apakah bersedia? Ini saya sudah pikirkan baik-baik loh, Bu. Saya butuh asisten pribadi di rumah. Hanya bantu mengurus ruang tamu saja, dan juga beberapa keperluan administrasi. Saya siap, Bu, kasih gaji 2 kali lipat dari toko roti. Jika Ibu mau, bisa mulai kerja. Nanti saya juga siapkan kendaraan jemputan deh." Mariam bengong saat itu. Lama ia memandangi layar ponselnya. Jemarinya menggigil bukan karena dingin, tapi karena keputusan besar yang tiba-tiba menyeruak ke tengah hidupnya, yang selama ini hanya diisi rutinitas. Belum sempat berpikir lebih panjang, suara suaminya dari kamar membuatnya tersentak. "Yam, kopinya mana? Lama sekali sih." Mariam pun langsung menaruh ponsel ke balik celemek, lalu cepat-cepat menyalakan kompor dan menyiapkan kopi.
Tapi tangannya gemetar, tak sepenuhnya sadar pada apa yang sedang ia tuang. Matanya masih menyimpan tanya dan dadanya seperti disesaki oleh sesuatu yang sulit ia pahami. Malam hari itu pun Maryam tidak bisa tidur dengan tenang. Ia bolak-balik di atas kasur memeluk Reza yang hangat. Tapi pikirannya melayang ke rumah megah milik Pak Gigi. Gaji 2 kali lipat. Hanya kerja setengah hari. Tapi kalau Wawan tahu, bisa jadi ia akan melarangnya. Bahkan mungkin akan menuduh macam-macam. Wawan tidak pernah suka istrinya terlalu sering berurusan dengan dunia luar. Baginya perempuan cukup tahu dapur dan tempat tidur. Sisanya biar suami saja. Tapi di sisi lain Maryam sangat bingung. Penghasilan supir dari suaminya tidak bisa mencukupi apa-apa. Ia pun harus bekerja di toko roti, sementara di toko roti gajinya juga tak seberapa. Ia tak tega melihat anak-anaknya jajan dengan kekurangan, makan seadanya. Itulah alasan mengapa Maryam ingin menerima tawaran dari Pak Gigi. Malam hari itu pun Maryam terus menatap langit-langit kamar, seolah di balik eternit itu ada jawaban. Ia tahu Wawan tidak akan setuju apalagi mendengar namanya. Adalah lelaki duda kaya yang pernah datang ke tokonya. Tapi jika ia terus diam, terus hidup seperti ini, anak-anak hanya makan tempe, listrik terus menipis, uang sekolah terus telat. Maka ia bukan istri, bukan ibu, tapi hanya bayangan yang bertahan untuk nama pernikahan semata. Singkatnya pada keesokan harinya, kini Maryam pun akan nekat. Ia mencoba bicara pada Haji Ismail pemilik toko rotinya. Pak Haji, saya mohon izin. Kalau boleh, saya mau kerja setengah hari aja di sini. Mulai minggu depan Pak Haji, dari pagi sampai zuhur. Soalnya sorenya saya bantu di rumah orang yang butuh pembantu sementara. Haji Ismail tidak banyak tanya. Ia hanya mengangguk sambil memegang dagunya. Ya, kalau ibu sanggup sih silakan saja. Yang penting amanah. Tapi hati-hati Bu, dunia di luar toko ini beda. Saya juga gak bisa melarang ibu karena ibu sudah menjadi bagian dari toko ini. Jadi kalau ibu mau itu, ya silakan monggo saja. Wah, makasih ya Pak. Terima kasih. Insya Allah saya masih amanah dan bisa menjaga toko ini Pak. Dan kini sejak hari itu, Maria menjalani 2 dunia. Setengah hari di toko, setengah hari di rumah Pak Gigi. Ia dibawa sopir khusus, lalu disambut oleh pembantu rumah tangga lain yang sudah lebih dulu kerja di sana. Tugasnya ringan menyusun dokumen, menyiapkan teh di ruang tamu, mencatat kebutuhan logistik rumah, dan juga tidak lupa menemani Pak Gigi untuk curhat. Tapi yang membuat Maryam gelisah bukan lagi pekerjaannya, melainkan kehadiran Pak Gigi yang selalu muncul di jam-jam yang tak terduga. Pria itu sopan, tak pernah menyentuh, tapi tatapannya selalu tajam, dan pertanyaannya makin lama makin pribadi. Bu Maryam, suami ibu ini kerja apa sih? Kok wajah ibu ini masih cantik saja? Makasih Pak. Suami saya supir angkot Pak. Anak ibu 3 ya? Semuanya masih sekolah? Iya Pak, masih. Mereka sehat kan Bu? Bahagia? Pertanyaan terakhir itu membuat Maria menunduk. Ia tak bisa menjawab, sebab bahagia adalah kata yang terlalu mahal untuk ia beli dengan kondisi sekarang. Ia pun memilih diam, tak melanjutkan pembicaraan itu. Hingga ketika saat mau malam, sudah waktunya ia pulang ke rumah. Bahkan saat di rumahnya pun setiap malam Pak Gigi mengirim pesan. Awalnya soal pekerjaan, lalu jadi tentang hal-hal kecil.
seperti perhatian kepada Maryam, menanyakan anak-anaknya, dan juga keperluan-keperluan yang lainnya. Dan pada saat Maryam mencoba untuk membalas pesan itu, tiba-tiba Pak Gigi semakin menjadi-jadi. Bu Maryam, saya tahu ini mungkin terdengar salah, tapi saya ingin loh, ibu kerja penuh di sini. Saya butuh seorang seperti ibu di rumah ini, bahkan saat malam. Saya tahu ibu ini perempuan baik loh. Saya butuh teman, Bu, buat curhat. Kadang kepala saya pusing kalau kerja terus gini, gak ada teman yang bisa diajak ngobrol. Saya tuh cocoknya sama ibu. Gimana? Maria membaca pesan itu sambil duduk di dapur. Ia memandangi kendi yang retak di lehernya. Hatinya bimbang, bukan karena takut melangkah, tapi karena setiap langkahnya selalu dihantui oleh bayangan Wawan yang bisa meledak kapan saja. Ia takut jika suaminya tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bisa-bisa ia marah besar karena suaminya keras kepala, dan ia bisa saja melakukan tindakan-tindakan bodoh dan mengancam pada dirinya ataupun Pak Gigi. Ia bahkan tidak menceritakan bahwa ia kerja setengah hari di toko roti. Ia menyimpan itu semuanya demi mendapatkan gaji 2 kali lipat dan bisa menyenangkan anak-anaknya. Hingga saat malam semakin larut, ia pun belum menjawab pesan itu. Tapi hari-hari selanjutnya akan membuatnya harus memilih. Memilih menjadi istri yang terus diam atau menjadi ibu yang memilih jalan pintas demi masa depan anak-anaknya. Dan malam itu pun si bungsu Reza, ia terbangun dan merengek minta susu, membuyarkan pikiran semuanya. Kecuali satu hal, rasa gelisah yang terus menumpuk dan makin dalam. Ia juga teringat ucapan suaminya. Maryam, jika suatu hari aku lihat kamu dekat dengan lelaki lain, maka aku gak akan segan-segan untuk melakukan tindakan kejam. Kalau kamu gak mau jujur kepada aku. Jadi kalimat seperti itulah yang masih menjadi di pikiran Maryam. Tapi apa boleh buat, ia sudah memutuskan untuk melakukan tindakan ini demi kebahagiaan anak-anaknya. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.